Ada kalanya kita merasa sendiri. Ketika kita dibenci oleh sekelompok orang atau diperlakukan tidak adil dan kebenaran kita dibungkam. Dalam surat Al-Qamar ayat 10 diceritakan tentang Nabi Nuh alaihi salam, seorang nabi yang telah berjuang dan menghadapi penolakan selama bertahun-tahun. Di saat terberatnya, Nabi Nuh alaihi salam berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mengajarkan kita bahwa kadang kita juga perlu meminta bantuan dan tak perlu malu untuk berharap ketika berada dalam keadaan sulit. Jadi, jika Anda merasa ditentang atau diperlakukan tidak adil, ingatlah Anda tidak sendiri. Ada yang mendengarkan dan memperhatikan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan Maha mengetahui. Ia akan mengetahui setiap perbuatan manusia, sehingga janganlah jadikan dunia ini sebagai ladang berbuat maksiat. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lalai dan lupa. Maka bertaubatlah sebelum terlambat dan ajal menjemput. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, gimana kabarnya? Luar biasa. Allahu Akbar. Sehat? Badan sehat? Jiwa sehat? Dompet sehat? Kalau dompet sehatnya kencang banget ada dua nih artinya. Emang benar-benar sehat atau berdoa semoga jadi sehat. Bener kan? Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu bersilaturahim dalam program kesayangan kita yaitu Cahaya Hati Indonesia. Bu, Bu, pernah nggak ngalamin kalau kita yang sibuk pergi untuk memperbaiki diri ke masjid, ikut ngaji, ikut kegiatan sosial, tapi malah dicemooh sama orang. Ada yang ngalamin kayak begitu? Mana orangnya? Kita niatnya memperbaiki diri, keluar dari lingkungan teman-teman kita, tapi malah dikatain so alim lu. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Bu, memang gak gampang pada saat kita mencoba untuk menegakkan kebenaran, tapi lingkungan kita gak siap. Malah mereka cenderung membenci kita. Cenderung menjelek-jelekan kita. Dan gak jarang yang ngasih fitnah ke kita. Betul apa betul? Betul. Tema kita udah pas banget. Kali ini kita akan bahas tentang saat dunia membencimu. Kalau kamu mempertahankan kebenaran, maka Allah akan menjadi penolongmu. Amin. Dan kesempatan pertama sudah hadir bersama kita, guru kita Al-Habib Al-Mukarram, Habib Nabil Al-Mursawa. Untuk itu kesempatan kami berikan pada beliau. Silakan Habib, fadhal.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ibu-ibu sehat, Bu? Pada puasa apa enggak ini? Kok kelihatannya bengong kayak belum sarapan ini, ya. Mudah-mudahan udah sarapan semua, sehat semua. Amin. Tadi kata Ustadz Dr. David, kantongnya juga sehat semua. Amin. Baik ibu-ibu sekalian dan juga bukan hanya yang di masjid, tapi juga para pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada. Ya. Kali ini kajian kita, saya akan membahas tentang tafsir surah Al-Qamar. Ya. Sebelum kita masuk ke tafsir surah Al-Qamar, saya ingin menjelaskan dulu bahwa surah Al-Qamar ini termasuk surah Makkiyah. Ya. Ibu-ibu sekalian, para ulama menyatakan perbedaan surah Makkiyah dengan Madaniyah itu ada 3 pendapat. Pertama, mereka ada yang menyatakan surah Makkiyah itu turun di Mekah. Madaniyah turun di Madinah. Tapi pendapat ini enggak kuat. Kenapa? Ada ayat-ayat yang turun bukan di 2 tempat itu. Masuk di mana? Misalnya ada ayat yang turun di Tabuk. Bahkan ada ayat yang turun di Baitul Maqdis, Palestina. Itu tidak termasuk kalau begitu. Ya. Ulama yang lain menyatakan Makkiyah itu adalah surah yang ditujukan kepada masyarakat Mekah. Cirinya selalu dimulai dengan Ya Ayuhan Nas, kata mereka. Ya. Sementara Madaniyah adalah surah yang diturunkan untuk orang-orang di Madinah. Maka dimulai biasanya dengan Ya Ayyuhalladzina amanu. Tapi ternyata ada juga yang enggak begitu. Misalnya tentang munafik. Itu enggak ada ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, ya ayyuhal munafiqun. Ya orang-orang munafik. Nah, maka yang paling kuat adalah yang ketiga, yaitu surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan di periode Mekah 13 tahun. Walaupun di daerah manapun sepanjang itu 13 tahun di Mekah namanya surah Makkiyah. Adapun yang Madaniyah diturunkan pada periode Madinah, gitu ya. Nah, ciri-cirinya diantaranya surah ini, Al-Qamar. Ya, ini turun tahun kelima Bi'tsah, ibu-ibu. Ada yang tahu Bi'tsah itu apa? Apa itu, Bib? Nggak tahu. Tahun kelima dari kenabian, turunan. Iya. Jadi ada hijrah, ada Bi'tsah. Kalau hijrah itu setelah hijrah ke Madinah, itu hitungannya hijrah, 1 hijrah, 2 hijrah. Tapi sebelum itu ngitungnya gimana? Bi'tsah. Ya. Kalau dibilang kelima Bi'tsah berarti tahun kelima setelah beliau diangkat sebagai Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ciri-cirinya surah Makkiyah ini ya, yang tadi periode Makkah diturunkannya adalah surah Al-Qamar. Cirinya apa? Kata para ulama, di antara cirinya adalah bicaranya banyak tentang masalah-masalah akidah. Surga, neraka, ya, siksa Allah, kenikmatan Allah, mengenalkan Allah, mengenalkan malaikat, mengenalkan rasul-rasul. Itu ciri-ciri surah Makkiyah. Bahkan ada ulama yang lebih dari itu. Hurufnya pun itu ada makna. Ya. Surah Makkiyah misalnya biasanya diawali dengan huruf-huruf qalqalah. Ya. Qaf wal Qur'anil Majid. Itu huruf-huruf qalqalah itu kalau kita memahami dhauk Arabiyah, cita rasa bahasa Arab dalam itu. Ya. Keras itu, memantul. Gitu ya. Jadi isinya pun juga begitu. Maka orang-orang Mekah itu terkena dengan itu. Ya, bukan hanya nahunya, sarafnya, hurufnya pun punya makna. Sebaliknya ada huruf-huruf namanya lin, ya. Seperti nun wal qalami wa ma yasturun. Itu tenang, tentram itu ya. Isinya pun begitu, ya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Nun itu menunjukkan tenang, tentram, ya. Nah, kembali ke surah Al-Qamar ini, mari kita lihat ya. Di sini Allah sebutkan di ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Iqtarabatis sa'ah. Kalian tuh harus tahu, udah deket waktu kiamat itu. Sesungguhnya kata Allah, iqtaraba yaqtaribu, artinya udah deket banget. Ya. As-sa'ah artinya adalah hari kiamat. Maka kata para ulama, kiamat itu dekat dengan dua tanda. Ada yang disebut dengan tanda kiamat sughra, kiamat yang kecil. Ya. Tapi walaupun tanda kiamat kecil itu tetap tanda kiamat, Bu. Apa misalnya tanda kiamat kecil? Ya. Dalam hadis dikatakan antalidal amatu rabbataha. Kalau sudah pembantu melahirkan anak majikannya, sekarang sudah banyak yang begitu. Ya. Wa antaral khufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawwaluna fil bunyan. Kamu lihat orang hina, orang jahat, ya, orang enggak beres berlomba-lomba membangun gedung yang tinggi sekarang, ya. Nah, salah satu ciri kiamat itu adalah surah ini, yaitu insyaqqal qamar. Kata Allah, iqtarabas sa'ati wansyaqqal qamar. Ketika bulan itu terbelah. Bu, memang bulan pernah terbelah? Ada yang tahu? Ya. Salah satu mukjizat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bulan itu terbelah. Itu di masa beliau. Dan itu dibenarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Gitu ya. Sampai dikatakan dalam satu riwayat di atas dua gunung besar di Mekah itu Al-Akhshabain, ya, Jabal Abi Qubais, satu lagi setengah dari bulan lagi di Al-Qa'iqan. Orang-orang melihat bulan sebesar itu terbagi dua. Nah, tapi apa kata orang-orang musyrikin? Ya, wa iyyaru ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Setiap kali melihat mukjizat Nabi mereka yu'ridu, berpaling. Terus mereka berkata, sihrun mustamir, ini sihir yang berkepanjangan. Ya. Ibu-ibu sekalian, sihir itu ada cirinya ya dalam syariat. Kalau orang nyihir kita, ruangan ini bisa kesihir, belum tentu yang di luar kesihir. Satu tempat besar kesihir, orang di luarnya tidak kesihir. Itu sihir. Orang-orang musyrikin itu bilang, kita kesihir. Yuk kita tunggu sampai orang-orang dari luar daerah datang. Semua orang yang dari luar daerah datang menyatakan melihat bulan itu terbelah. Hatta yang dari utara, selatan masuk ke Mekah. Ini kita lihat bulan, katanya kok sebesar itu. Menunjukkan ini bukan sihir itu ya. Lalu apa kata Allah? Ya. Wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Wa kadzabu, mereka berpaling. Wattaba'u ahwa'ahum. Kenapa mereka berpaling? Semua orang yang berpaling dari Islam, dari kebenaran Islam, itu hanya wattaba'u ahwa'ahum. Karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Kebenaran itu sudah Allah tunjukkan di mana-mana. Maka kalau kita tadi bahasanya Dr. David, ada orang mendustakan kita. Kita berada dalam kebenaran, jangan khawatir. Nabi kita nih yang paling mulia itu didustakan sama mereka. Karena berpegang pada kebenaran. Jadi kita nggak usah nanya nih, ya, kok saya berusaha baik, kok saya dimusuhin? Emang begitu, itu ya. Bukan hanya kita, seluruh nabi. Nah, kemudian di ayat berikutnya dikatakan di sini, ya, wa kullu amrin mustaqir, di dalam lanjutan terakhir ayatnya dikatakan dan setiap urusan itu sudah ditetapkan. Artinya apa? Kalau kita orang baik, itu pasti dibersihin sama Allah Subhanahu wa taala. Cara ngebersihnya apa? Ada orang nyaci maki kita, ada orang yang iri sama kita, ada orang yang ngomongin kita di belakang, ada orang yang jelek-jelekin kita, yang memfitnah, bahkan sampai kita mungkin diintimidasi. Itu kata Allah itu sudah ditetapkan, ya. Tapi ingat bahwa yang namanya kebenaran itu tidak akan pernah bisa dihilangkan, ya. Nah, kita lihat misalnya tadi, ya, Nabi Muhammad SAW didustakan, dibilang tukang sihir segala. Pada akhirnya kemudian beliau dimenangkan sama Allah. Sekarang pun agama Islam menyebar. Demikian. Baik, David. Terima kasih banyak Habib. Bu. Sama-sama. Bu. Tuh, kalau ikut pengajian, pengen keluar dari lingkungan yang nggak benar, memang begitu ya. Orang yang benar pasti musuhnya. Pengalaman ini kayaknya. Silakan yang mau nanya sama Habib angkat tangannya, silakan. Fadhol, silakan nama dan pertanyaan Ibu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Jarona. Bu Jarona. Saya menanya Pak Ustadz, bagaimana caranya kita bisa menghiraukan dan tetap sabar ketika orang-orang sekitar kita iri. Hingga tidak menghiraukan kita. Oh ya, baik. Terima kasih banyak Ibu Jarona. Ya, baik, terima kasih Ibu Jarona. Silakan Habib. Ya, baik. Baik Ibu Ja'ronah dan juga mungkin para pemirsa yang lain. Ja'ronah itu dari Ji'ronah, itu salah satu tempat di sana di kalau kita haji. Mudah-mudahan, udah haji Bu belum? Belum, insya Allah mudah-mudahan segera haji. Amin. Segera haji, amin. Ya, pertanyaannya bagaimana kalau ada orang iri sama kita supaya tidak menghiraukan mereka. Ya, saya tadi berikan contoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita berikan contoh yang lain. Ya, ibu-ibu sekalian jangan pernah putus asa kalau kita berada di dalam kebenaran apapun cobaannya. Ya. Mau tadi orang iri, orang segala macam, termasuk juga mungkin kita tiba-tiba rizkinya berkurang. Kalau kita berada dalam kebenaran, jangan kita merasa kecil hati. Ya, saya berikan contoh siapa? Nabiullah Isa alaihissalam. Nabi Isa itu berapa Bu pengikutnya? Hanya beberapa. Hawariyu. Ya. Hawari itu cuma beberapa, 10 orang ya di bawah itu, bahkan dalam riwayat ya 11 orang dalam riwayat lain. Lalu apa yang terjadi? Beliau dikejar-kejar seumur hidupnya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Dibunuhi anak buahnya. Bahkan beliau hampir dibunuh. Tapi sama Allah diselamatkan. Ya. Kata Allah, wa ma qataluh wa ma salabuh walakin syubbiha lahum. Ya. Mereka tidak membunuh Nabi Isa, tidak menyalib Nabi Isa. Tapi Allah yang menyerupakan orang seperti Nabi Isa, padahal itu muridnya yang berkhianat. Ya. Tapi orang-orang yang mengejar Nabi Isa itu lalu sampai membubarkan semuanya. Apa yang terjadi? Nabi Isa dikenang sampai sekarang. Bahkan ada orang-orang yang terus setiap tahun memperingati kelahirannya Nabi Isa dan sebagainya. Mana orang-orang yang ngejar-ngejar itu? Hilang semua. Wahbib itu kan nabi. Kita kan bukan nabi. Ashabul Kahfi. Siapa Ashabul Kahfi Bu? Nabi bukan? Bukan ya. Tapi mereka diberikan sama Allah mukjizat, ditidurkan 309 tahun dan surahnya dibaca sama kita sampai akhir zaman. Siapa? Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka itu ABG yang beriman kepada Allah. Sampai akhir zaman dibaca tiap malam Jumat. Ya. Padahal mereka adalah para pemuda biasa, tapi karena beriman kepada Allah, istiqomah di jalan Allah. Maka jadilah kita yang istiqomah, nanti insya Allah Allah akan menghancurkan semua orang-orang yang tidak baik itu. Lalu kemudian Allah mengangkat derajat kita, baik di dunia maupun ya akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak Habib. Bu, sama-sama. Sudah terjawab ya Bu ya? Bu, ada mau nanya lagi nggak? Banyak kok ditanya mah dipancing. Baik, Habib, kalau misalnya sekarang saya tanya nih Bib tentang orang-orang yang mendapatkan ujian ya. Misalnya di dalam satu lingkungan mereka coba memperbaiki, misalnya di kantor ya Bu ya. Bu, di kantor orangnya jujur, tapi lingkungan kantornya banyak yang nggak jujur. Malah orang jujur itu karirnya mandek Bib. Nah, itu gimana kita ngadepinnya? Atau sebaiknya lebih baik saya keluar aja dari kantor itu, atau misalnya saya tetap bertahan di sana, misalnya silakan Habib. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, ini pertanyaan bagus. Jadi ibu-ibu sekalian dan juga mungkin para pemirsa yang lain yang muda dan sebagainya yang sedang kerja. Bagaimana kalau kita di lingkungan tidak kondusif, tidak mendukung, lalu kemudian apa kita pindah apa enggak? Dalam syariah itu sepanjang kita tidak terganggu melakukan kebaikan, lalu kemudian kita tidak ikut dalam kemaksiatan, lalu yang ketiga kita bisa bertahan di situ, silahkan terus. Soal pindah atau enggak itu pilihan kita, Ustadz Dokter. Ya. Nah tapi kalau kita melihat ada tempat yang jauh lebih baik,
mungkin dari sisi mungkin dunianya lebih baik, tapi juga akhiratnya orangnya soleh. Kita di dakwah nggak dihalangi, kita misalnya sholat nggak suruh-suruh berhenti. Alangkah baiknya kita pindah ke lingkungan yang lebih baik. Kenapa? Karena di dalam Islam bi'ah salihah itu sangat mempengaruhi. Almar'u ma'adini khalili. Orang itu nanti akan sangat dipengaruhi sama teman dekatnya. Kalau teman dekatnya nggak baik, lama-lama dia bisa terpengaruh. Nah mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari lingkungan yang tidak baik. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Begitu Amin, Dokter. ya. Terima kasih banyak Habib. Bu. Jangan mana-mana, kita akan lanjut lagi tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.